Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang model bermain kreatif. Saya Elisa Alimah Haini, NIM 94, katakan saya Siti Aminatus Zuria, NIM 70. Ini saya akan menjelaskan pengertian bermain. Pertama, pengertian bermain menurut Smith merupakan kegiatan yang dilakukan oleh diri dengan cara menyenangkan, tidak diorientasikan pada hasil akhir, fleksibel, aktif, dan positif. Hal ini berarti bermain bukanlah kegiatan yang dilakukan demi menyenangkan orang lain, tetapi semata-mata karena keinginan diri sendiri. Oleh karena itu, bermain harus menyenangkan dan dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan bagi pemainnya. Menurut Herlop, bermain juga dapat diartikan kegiatan yang dilakukan demi kesenangan dan tanpa memperhitungkan hasil akhirnya. Kegiatan tersebut juga dilakukan secara sukarela tanpa paksaan oleh pihak luar. Sedangkan menurut Maurice Lazarus, bermain karena mereka memerlukan penyegaran kembali atau pengertian bahwa apabila tidak bermain, anak akan menderita kelesuan akibat ketiadaan penyegaran tersebut. Untuk yang selanjutnya, pengertian bermain kreatif. Bermain kreatif adalah kegiatan bermain yang memberikan kebebasan bagi anak untuk berimajinasi, bereksplorasi, dan menciptakan suatu bentuk kreativitas yang unik. Permainan kreatif mengembangkan berbagai aspek perkembangan pada anak. Perkembangan yang dikembangkan selain fisik motorik yaitu perkembangan kognitif, bahasa, sosial, dan emosinya. Ketiga, area model pembelajaran bermain kreatif menurut Joheni Heni. Yang pertama, permainan balok. Permainan balok dipenuhi dengan berbagai macam bentuk balok dalam berbagai macam ukuran dan menciptakan berbagai bentuk seperti kota, kebun binatang, dan lain-lainnya. Dalam kegiatan bermain balok, anak dapat menggunakan logika matematikanya, kemampuan berpikir, dan kemampuan kreativitas anak. Lalu memecahkan masalah, kreativitas, serta konsentrasinya anak. Material yang terdapat dalam bermain balok yaitu balok kayu, balok plastik, lesi, dan bermain mobil-mobilan. Yang kedua, peran. Pusat drama dapat membantu anak untuk lebih mengenal kehidupan mereka. Pusat ini dapat disediakan benda-benda yang dapat mengembangkan kreativitas anak untuk mengembangkan apa yang mereka lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Material terdapat dalam drama peran yaitu jenis boneka, permainan masa-masaan, mobil-mobilan, dan telepon-teleponan. Untuk yang ketiga yaitu memasak. Pusat memasak memberikan kesempatan anak untuk mengalami proses dan reaksi ilmiah, yaitu dengan cara mencicipi makanan, menyantap makanan yang mereka buat, lalu memahami konsep matematika dengan cara menimbang. Juga memberikan kesempatan bagi anak untuk bersosialisasi, belajar berbagi, bekerja sama. Material yang terdapat dalam memasak yaitu misalnya seperti garpu, sendok, piring, kompor, dan panci dan wajan. Yang keempat yaitu pasir dan air. Anak dengan bermain pasir akan membuat anak bereksplorasi dan berkomunikasi. Juga dapat melatih otot-otot halus dan otot-otot kasar anak. Dan dapat mengembangkan konsep matematikanya, gagasan ilmiah, serta kreativitas anak. Material yang terdapat dalam bermain pasir dan air ini yaitu bak pasir, bak air, perahu mainan, gayung, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu kesenian. Kesenian mendorong anak untuk mengembangkan dan mengeksplorasi kreativitas mereka serta bersenang-senang dengan kreativitas tersebut. Yaitu bermain kesenian, komunikasi verbal maupun non-verbalnya, kepercayaan diri anak, dan mengembangkan motorik halus dan motorik kasarnya. Material yang terdapat dalam bermain kesenian yaitu seperti krayon, pensil warna, roncean, buku gambar, cat air, dan lain-lainnya. Lalu terdapat manfaat bermain kreatif
kedua, bermain dapat mengembangkan keterampilan intelektualnya di saat anak terlibat dalam aktivitas yang menuntut pikirannya. Yang ketiga, bermain dapat mengembangkan keterampilan sosial anak di saat sejumlah anak terlibat aktif dalam interaksi dengan orang lain. Yang keempat, bermain dapat mengembangkan aspek emosi anak di saat anak mampu mengendalikan emosinya. Sekian, untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Aminatus Zurian, Alif 70, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kreativitas anak usia dini. Faktor yang mempengaruhi kreativitas anak usia dini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya ada dua, yaitu faktor biologis dan faktor fisiologis. Faktor biologis berkaitan erat dengan gen atau keturunan orang tua. Jika orang tuanya memiliki kecerdasan, maka anak akan memiliki kecerdasan tersendiri. Yang kedua, faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini berasal dari lingkungan anak. Misalnya jika anak memiliki lingkungan yang buruk, maka anak akan terpengaruh dengan lingkungan buruknya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari lingkungan anak. Faktor eksternal ini ada tiga: faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor sekolah. Faktor keluarga ini merupakan faktor yang paling utama yang dapat mempengaruhi kreativitas anak usia dini. Yang kedua, faktor sekolah. Faktor sekolah ini merupakan faktor yang kedua dari faktor lingkungan keluarga. Di sini anak akan bermain dengan teman sebayanya yang akan memiliki kreativitas. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini anak memiliki pengaruh kreativitas. Misalnya anak tinggal di kota akan berbeda pengaruh kreativitasnya dengan yang tinggal di desa. Materi yang selanjutnya yaitu contoh bermain kreativitas. Contoh dari bermain kreativitas yaitu bermain cat warna. Bermain cat warna ini meliputi warna primer. Yang kedua, bermain ublek. Bermain ublek ini dapat melatih motorik halus anak dan kreativitas anak. Yang ketiga yaitu bermain cat finger painting. Bermain cat finger painting ini menggunakan tangan, bukan menggunakan kuas. Yaitu peran orang tua dalam mengembangkan kreativitas anak usia dini. Perannya ada 6. Yang pertama yaitu menunjang dan mendorong kegiatan yang diminati oleh anak. Yang kedua, mengamati keberadaan bersama anak. Yang ketiga, menjalin hubungan kerjasama dengan anak. Yang keempat, mendorong kemandirian anak. Yang kelima, memberikan pujian kepada anak. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada anak. Materi yang terakhir yaitu karakteristik kurikulum. Karakteristik kurikulum itu ada 3, yaitu fokus pada anak, fokus pada orang tua, dan fokus pada lingkungan. Pada fokus kepada anak ini dapat mengembangkan aspek perkembangan anak. Yang kedua yaitu fokus pada orang tua. Interaksi dengan anak pada kegiatan sekolah tentulah sangat kurang efektif karena cuma berlangsung 3 jam. Oleh sebab itu, hubungan keluarga perlu dibina dengan baik di lingkungan keluarga. Yang ketiga yaitu fokus pada lingkungan. Dari fokus pada lingkungan ini, kurikulum dirancang untuk menstimulasi kemampuan anak dalam komunikasi sosial. Misalnya saja melalui kunjungan industri, seperti kunjungan ke kantor pos, kunjungan ke mall atau kegiatan yang lainnya. Terima kasih, sekian dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.